buat saya, kenapa saya akhirnya menulis buku dan menceritakan semua kehidupan saya sampai masa isolasi kedua kemarin juga saya ceritain, karena dengan membuat buku ternyata itu adalah salah satu cara untuk saya lebih mudah memaafkan diri saya. Jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi nggak ada lagi yang diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar, karena saat kita membuka lebar hidup kita, pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil, jadi konsekuensinya seperti apa akan kita hadapi. Tapi susah nggak sih dalam menulis dan juga berapa lama sehingga jadi buku? Tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Terus juga gitu menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga bauter juga aku tulis semuanya di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekkan. Berapa lama kok? Prosesnya ya itu selama kita di sini itu 10 bulan. Jadi Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Ayati di Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu. Tadi mungkin sebelum masuk ke tadi kan dikatakan ada masalah-masalah yang belum selesai kamu selesaikan. Ketika ada di sini, sadar kamu masalah yang selesai itu yang kamu paling sadar tuh apa sih? Masalah belum selesai waktu dulu. Enggak, banyak hal-hal yang aku pikir aku oke-oke aja, tapi ternyata tidak. Yaitu dalam pernikahan aku kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan aku. Kadang suka hal-hal sepele, kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan jadi kita nggak mau cerita. Nah itu nanti tertumpuk dan ternyata itu nggak baik buat kita. Terus udah gitu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku, akhirnya menumpuk sampai besar. Banyak sih hal-hal yang aku nggak mampu. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya semuanya lebih enteng. Kayak gitu kan ya? Iya. Tapi bisa dikatakan kayak titik Melihat kesetiaannya Ardi, ya sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur punya Ardi sebagai suami aku. Dan Enggak, aku yang beruntung. Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Total berapa halaman sih di buku ini? Hampir 200. Dan apa yang paling mungkin yang menarik? Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan. Jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. ini bisa dikatakan ini menjadi satu titik balik di mana kemarin kan John dengan permasalahan, terus kayak semacam nemu di sini kayak nemu oke, akhirnya terlahir kembali di titik balik yang sudah pernah dirimu lalui, atau seperti apa sih keluar dari Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang, dan juga mungkin nanti setelah anakku yang 2 lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang 2 lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja di buku ini gitu, nanti terakhir baru aku